Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 3, bagian 1. Duk, saat sang prajurit roboh, aku juga jatuh ke tanah. Hyuk, tanganku gemetar. Sebagian karena takut mati, namun lebih karena aku belum pernah mendorong diriku ke situasi yang begitu ekstrem sebelumnya. Pertarungan pertama, kedipan pertama, pembunuhan pertama. Rasa sakit menjalar dari tulang kering yang patah, dan 5 mayat yang tergeletak di sekeliling, membuatku menyadari bahwa aku telah menjadi orang yang berbeda. Ini adalah kenyataan, dan aku adalah penyihir kedipan Baekgyu Seoul. Dan aku membunuh mereka semua untuk bertahan hidup. Aku tidak bisa menahan rasa sakit yang mencabik dari tulang keringku. Jadi aku segera menggeledah kantong prajurit itu sebelum aku tersapu oleh pusaran emosi. Untungnya, ada ramuan. Saat ramuan itu melewati tenggorokanku, rasa pahit membuat mual. Rasa ramuan yang kuminum untuk pertama kali benar-benar pahit dan manis. Ketika aku mengeluarkan botol ramuan lain dan menyemprotkannya ke tulang keringku, aku merasakan rasa sakit perlahan memudar. Sepertinya juga memiliki efek pereda nyeri. Karena itu ramuan murah aku tidak pulih segera, tapi ini sudah cukup. Aku hidup. Akhirnya, perasaan lega menyelimutiku seperti gelombang pasang dan tubuhku yang tegang terlepas. Saat itu, aku menyadari bahwa kakiku bergetar hebat. Sekarang, aku harus keluar dari sini. Perlahan berdiri, aku menyadari bahwa semua mayat itu memiliki kantong. Aku miskin dan tidak punya banyak uang, jadi aku harus membuat keputusan realistis. Uang yang berlumuran darah dikatakan kotor, tapi itu tidak begitu berarti bagi seseorang yang miskin seperti pengemis. Aku menggeledah kantong para pengejar, mengambil tumpukan barang, dan memasukkannya ke dalam ranselku. Ternyata ada cukup banyak uang tunai, sekitar 2 juta kredit. Di Korea, itu sekitar 2 juta won. Senjata yang ditemukan termasuk tombak, panah silang, dan belati untuk pertahanan diri. Dalam permainan, aku menggunakan senapan panjang khusus yang dikembangkan oleh teknik sihir sebagai senjata tambahan alih-alih panah silang. Tapi itu belum tersedia, jadi aku sementara waktu harus menggunakannya dalam ujian masuk. Meskipun aku menggunakan tombak sebagai senjata utama, aku juga sering menggunakan kapak atau pedang dalam situasi yang tidak nyaman. Karena aku tidak bisa menyerang musuh dengan akselerasi kedipan, senjata berat seringkali sangat berguna. Ada kemungkinan besar senjata-senjata ini akan menjadi tidak berguna jika aku bertemu dengan penyihir sungguhan. Menggunakan belati saat melakukan teleportasi ke lawan yang mengenakan baju zirah dan memegang senapan, aku mungkin menang sekaligus jika beruntung, tapi begitu musuhku menyadari bahwa satu-satunya yang bisa kulakukan adalah teleportasi. Mereka lebih fokus pada pertahanan. Maka aku yang payah dalam menyerang akan kalah dalam hitungan detik. Tapi jika aku pergi ke kota dan menjualnya, barang-barang ini semua adalah uang. Aku harus bertarung dengan senjata kasar ini sampai aku bangkit dengan meningkatkan level penumpukan mana yang terhambat. Di dunia ini, tidak ada yang namanya keterampilan pedang, tapi satu-satunya yang bisa menirunya hingga batas tertentu adalah aku, yang memiliki penumpukan mana yang terhambat. Segera setelah aku meletakkan mana di senjataku dan melepaskannya secara eksplosif, aku akan memiliki daya serang yang cukup baik. Sial, bagaimana tanganku bisa terpelintir seperti ini? Aku pasti sudah pulih dengan baik, jadi aku bangkit dengan membawa ransel. Saat itu, seseorang berteriak dari seberang tebing. Hai, siapa di sana? Itu adalah sekelompok kecil penyihir. Mungkin jika aku melewati tebing itu secara normal, aku akan bertemu dengan mereka tepat waktu. Tapi kenyataan menamparku dengan kejam. Aku segera berdiri dan melambai kepada mereka. Ada orang di sini. Setelah melewati tebing itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Ini karena layar menghilang setelah pesan sederhana. Jika mereka pergi, ada kemungkinan besar tersesat, jadi aku tidak bisa melewatkan kereta mereka. Berbisik. Ada keributan di antara mereka, tapi aku tidak bisa mendengarnya karena jaraknya setidaknya 100 meter persegi. Tak lama kemudian, seorang pria yang diduga pemimpin berteriak seolah-olah mereka telah mencapai semacam kesepakatan. Tidak ada jembatan di dekat sini. Bisakah kau datang ke sini? Aku merespons dengan cepat. Ya, aku akan datang sekarang. Sudut pandang ketiga. Sementara itu, di seberang tebing, para penyihir memeriksa bocah di sisi lain dengan teleskop. Jarak antara tebing dan lokasi mereka cukup jauh, jadi melewati tampak hampir mustahil tanpa mempelajari keterampilan sihir. Lompat hyper. Level Ksatria. Seorang Ksatria setidaknya kelas 3 akan bisa melewati.
Apakah bocah kecil itu bisa? Sementara para penyihir tenggelam dalam keraguan mereka, bocah yang berdiri jauh tiba-tiba muncul di atas batu yang melayang, meninggalkan bayangan-bayangan. Dia dengan mudah meluncur melalui jalur yang dia bentuk. Hah? Apa itu? Itu bukan sihir tipe lompat. Aku tidak tahu. Ini pertama kalinya aku melihat sihir seperti itu. Saat para penyihir panik, seorang penyihir berjubah abu-abu yang duduk di belakang menjawab, "Kedipan." Itu misterius karena dia masih menyembunyikan wajahnya, tapi penyihir berjubah abu-abu itu pasti seorang gadis. Kedipan? Ya, itu Kedipan. Namun, keterampilan Kedipan tidak bisa dikendalikan. Tidak mungkin bepergian setengah jarak ke arah yang diinginkan, seperti bocah itu. Apa-apaan itu? Bocah itu melintasi batu melayang dengan sangat perlahan. Tidak diketahui apakah ada jeda waktu antara aktivasi Kedipan, atau itu untuk menghitung jarak. Aku bisa menunggunya. Jarang melihat penyihir unik seperti itu. Namun, opsi menunggu dengan santai hilang. Dua pria muncul di belakang bocah itu dan mulai merapal lingkaran sihir di telapak tangan mereka. Sang pemimpin buru-buru berteriak, "Hai, itu berbahaya." Dia terlambat memahami arti di balik kata-kata itu. Huruk. Hanya ketika dia menemukan bola api besar yang melesat ke arahnya, dia tersadar dari lamunan. Sebelum dia bisa mengutuk dalam hati, dia melompat ke depan. Bola api itu bertabrakan dengan batu yang melayang di mana dia berdiri dan jatuh ke tanah. Kedipan. Sialan. Dia, yang nyaris berhasil, kedipan ke batu melayang yang lebih tinggi dan bergantung di tepi, melihat ke belakang lagi. Siapa mereka? Pikir-pikir, awalnya ada 7 pengejar. 2 di antaranya tertinggal dan dia menghadapi 5. Namun karena mereka tidak mengikutinya dalam waktu lama, dia berpikir mereka pasti telah kembali. Siapa yang akan menyangka bahwa mereka akan datang sejauh ini? Melihat mereka merapalkan mantra sihir sambil menggertakkan gigi, dia berpikir mereka marah atas kematian rekan-rekan mereka. Gila, dia merasakan sensasi kesemutan di kepalanya dan dia bisa tahu tanpa melihat. Keterampilan sihir koordinasi petir. Salah satu adalah penyihir api, dan yang lain adalah penyihir petir tingkat pemula. Tapi jika aku yang sekarang terkena, tubuhku akan kaku dan aku akan jatuh dan mati. Bocah itu buru-buru melepaskan batu melayang, tapi jeda waktu kedipan atau 3 detik belum berlalu. Sialan.